Sobat 7, masih inget nggak? Dulu Indonesia punya provinsi namanya Timor Timur. Sekarang, provinsi itu menjadi sebuah negara bernama Timor Leste. Pertengahan Juli lalu, Presiden Timor Leste, José Ramos Horta baru saja melakukan kunjungan ke Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Sempat ada kenangan pahit antara Indonesia dan Timor Leste, kedatangan Presiden Ramos Horta menunjukkan bahwa hubungan tetangga ini sudah baik sekarang. Nah, meski negara kecil, ternyata Timor Leste punya mutiara tersembunyi loh sob. Yuk, sekarang giliran kita sob yang jalan-jalan ke Timor Leste. Kilometer dari kota Dili, ada sebuah pulau yang terpisah dari daratan utama Timor Leste, namanya Atauro. Pulau ini bisa dibilang Jejunya Timor Leste, karena sangat indah dan menjadi salah satu list impian para penyelam. Atauro menyimpan karang yang sangat indah dan dinobatkan menjadi lautan yang paling kaya biodiversity-nya. Kawasan kerang ini menyimpan banyak nutrisi yang beragam untuk makhluk-makhluk yang tinggal di sekitarnya. Tidak heran kalau ini jadi surganya para penyelam. Hayo, kamu penyelam yang udah keliling dunia, udah pernah nyamperin Atauro belum? Nggak perlu jauh-jauh, punya negara tetangga juga ada yang indah kok. Nggak cuma indah, kalau di Pulau Jeju ada Henyo alias penyelam wanita asli Pulau Jeju, di Atauro juga ada loh sob. Nama daerah ini adalah Adara, sebuah desa yang terisolasi oleh bukit dan pantai. Di sini, para wanita disebut water topu alias nelayan wanita. Mereka menyelam hanya berbekal kacamata renang dan sebuah tombak panah. Tradisi ini sudah ada sejak lama loh sob. Awalnya mereka berkebun di daratan, namun kekeringan melanda Adara dan mereka tidak bisa lagi mengolah tanah. Para wanita ini berinisiatif menyelam dan menangkap ikan dari laut. Tidak disangka, ternyata pantai yang tidak jauh dari rumah punya kebun bawah laut yang indah dan jadi surganya para ikan. Hal inilah yang membuat warga semakin bersemangat untuk mencari ikan setiap hari. Selain untuk kebutuhan keluarga, ikan-ikan ini dikeringkan untuk dijual sebagai penghasilan tambahan. Jika bosan bermain di pantai, kamu juga bisa menantang dirimu untuk bersepeda di tebing-tebing Atauro. Dari situ, kamu bisa menyaksikan paus dan lumba-lumba berenang dengan bebas di laut sekitar Atauro. Semoga pulau ini tetap damai seperti ini ya sob. Atauro masih punya penduduk, pulau yang satu ini dinyatakan pulau tak berpenghuni sob. Kabarnya, pulau ini disakralkan oleh penduduk lokal. Mungkin karena itu juga ya, jadi nggak banyak yang berwisata di sini. Padahal pemandangannya indah banget loh sob. Lihat nih, pantainya putih bersih, airnya bening hingga ke dasar. Duh, jadi pengen nyebur ya. Tidak banyak pembangunan di pulau ini, meski ada beberapa resort yang berdiri. Jalan-jalannya masih berbatu dan sulit dilalui mobil. Kalau mau bolak-balik resort dan pantai, kalian harus menggunakan motor trail seperti ini sob. Kamu juga bisa nggak nginep di sini, karena banyak nelayan yang mondar-mandir dari daratan utama yang mau mengantarkan wisatawan ke pulau ini. Biayanya sekitar $10 atau sekitar Rp150.000 sekali jalan. Kalau dipikir-pikir, keadaannya mirip banget ya sama Pulau Moyo yang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ayo, pada tahu Pulau Moyo nggak? Nah, Pulau Jako tadi termasuk dalam kawasan Taman Nasional Nino Santana Sobat 7. Ini adalah taman nasional pertama di Timor Leste. Taman nasional yang luasnya sekitar 68.000 ini sebagian besar merupakan wilayah perairan, sementara daratannya berupa hutan tropis. Wilayah
perairannya termasuk kawasan Coral Triangle yang paling kaya ekosistemnya. Kalau ke sini, kamu akan menemukan banyak spesies burung yang tinggal maupun yang bermigrasi. Taman nasional ini termasuk salah satu lokasi yang dinobatkan sebagai area penting burung yang diawasi oleh organisasi pemerhati burung dunia BirdLife International. Nah, buat kalian geng gunung, jangan sedih sob. Panorama di Timur Leste tidak melulu laut kok. Di negara ini juga punya beberapa gunung yang bisa kamu sambangi. Gunung yang tertinggi namanya Ramelau. Gunung yang tingginya 2.986 meter ini menjadi salah satu lokasi ziarah umat Kristiani. Tepat di puncaknya ada patung Bunda Maria yang seakan menunggu anak-anaknya yang sudah berlelah-lelah mendaki gunung ini. Beberapa wisatawan menyarankan untuk memulai mendaki gunung ini di malam hari, sehingga kamu bisa menikmati matahari terbit di puncaknya sob. Jangan lupa membawa bekal yang cukup karena tidak ada yang berjualan di tengah-tengah kamu mendaki. Meski tidak lebih tinggi dari Puncak Jaya, gunung ini termasuk terjal dan berbatu loh sob. Jadi, kamu harus punya stamina yang kuat untuk mendakinya. Buat yang pertama kali ke sini, sebaiknya menyewa pemandu untuk mendakinya agar tidak tersesat di jalan sob. Setelah di puncak, bisa melihat garis pantai dari kejauhan. Jadi lengkap banget deh, pemandangan hijau, permukiman penduduk dan pantai bisa kamu lihat dari puncak gunung ini. Asal jangan pas berkabut aja ya sob. Buat kamu yang gak punya budget banyak, kamu bisa datang ke pantai $1 ini. Kalau dilihat dari penampakannya, mirip-mirip private beach yang ada di Bali ya sob. Tapi kalau di Bali kan kamu harus menginap di hotel atau resort yang mahal dulu nih, supaya bisa menikmati pantai cantik dan sepi seperti di sini. Namun di pantai $1, kamu cukup menyiapkan dana $1 aja sob untuk parkir kendaraan di pantai ini. Itulah kenapa pantai ini dinamakan pantai $1. Pantai ini dekat dari kota Dili, hanya butuh 45 menit kamu akan sampai ke pantai ini. Jika tidak punya kendaraan pribadi, kamu juga bisa naik angkutan umum dari Dili. Murah kan? Nah, karena tidak banyak pengunjung, kamu bisa bikin konten sebanyak-banyaknya deh di sini. Nggak perlu blocking tempat, nggak perlu bayar perizinan. Leste adalah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Seperti di Brazil, negara ini juga punya patung Yesus Cristo Rei yang dibangun di Bukit Vatukama sebelah timur kota Dili. Uniknya, pembuat patung ini merupakan seniman Muslim asal Bandung bernama Muhammad Syailillah. Patung ini menjadi salah satu landmark Timor Leste yang wajib kamu kunjungi. Buat umat Katolik, wisata ke sini sekalian berziarah juga bisa. Ada 14 titik pemberhentian yang bisa kamu gunakan untuk berdoa. Patung yang dibangun 1996 ini diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto. Kala itu, Timur Timur masih menjadi salah satu bagian dari Indonesia. Jadi bisa dibilang, ini adalah kenang-kenangan bangsa Indonesia untuk Timor Leste. Itu dia Sobat 7, mutiara tersembunyi dari negara tetangga kita Timor Leste. Ayo, masukkan ke dalam list perjalananmu ya.